Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Together from where we are and let go. We're so close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngelakuin kegiatan konseling kelompok dengan tema tekanan dari teman sebaya. Nah, dalam kegiatan ini kita akan menggunakan dua teknik, yaitu psikodrama. Nah, dalam psikodrama itu ada namanya teknik kreatif imaginary. Sebelum kita mulai, kalian udah pernah belum sih ngikutin konseling kelompok psikodrama ini? Nah, kalau misalnya belum, jadi Ibu jelasin dulu ya. Nah, konseling kelompok ini adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta, biasanya sekitar 5-10 orang, dalam suasana kelompok. Nah, tujuan konseling kelompok ini adalah membantu peserta memahami diri sendiri, mengelola emosi, mengembangkan keterampilan sosial, serta menemukan cara menghadapi masalah secara bersama-sama. Nah, tema yang kita ambil hari ini adalah kan tekanan dari teman sebaya. Nah, tekanan teman sebaya ini tuh terjadi ketika seorang merasa harus mengikuti sikap, perilaku, atau keputusan teman agar bisa diterima dalam kelompok. Nah, tekanan ini sering kali disadari tetapi dapat mempengaruhi perasaan, kepercayaan diri, dan keputusan yang kita ambil. Nah, teknik yang kita akan gunakan psikodrama nih. Nah, psikodrama tuh apa sih? Nah, psikodrama ini adalah teknik konseling yang menggunakan permainan peran atau role play untuk membantu seseorang mengekspresikan perasaan, pikiran, dan konflik yang sulit disampaikan secara langsung. Melalui psikodrama ini, peserta dapat melihat dan merasakan kembali suatu situasi tertentu, sehingga memahami apa yang sedang dialami dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, kita perlu diingat, psikodrama bukan untuk berakting atau pamer kemampuan, dan bukan juga untuk membuka aib siapapun. Peran yang dimainkan tidak selalu menggambarkan diri kalian yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai sarana belajar dan memahami situasi. Nah, teknik kedua yang kita akan lakukan adalah kreatif imaginary. Kreatif imaginary adalah teknik konseling yang menggunakan imajinasi terarah untuk membantu peserta mengenali emosi, pikiran, dan pengalaman yang pernah atau sedang dialami. Kalian diajak untuk membayangkan situasi tertentu secara tenang dan aman, lalu merefleksikan perasaan yang muncul. Selama kegiatan konseling kelompok ini berlangsung, semua yang terjadi di dalam kelompok bersifat aman dan rahasia. Tidak ada yang merendahkan, tidak menertawakan emosi teman, tidak memotong pembicaraan, dan setiap pendapat harus saling menghargai. Informasi yang diperoleh selama kegiatan ini tidak boleh disebarluaskan ya. Keikutsertaan kalian dalam kegiatan ini bersifat sukarela. Kalian boleh berbagi sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Dan jika di tengah kegiatan merasa tidak nyaman, kalian berhak untuk menyampaikannya. Nah, tujuan kegiatan ini adalah agar kalian lebih memahami tekanan dari teman sebaya dan menemukan cara yang lebih sehat untuk mengelola perasaan serta mengambil keputusan. Apakah teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan ini? Ya, tapi sebelum itu kita ada ice breaking biar suasana kita cair. Gimana? Oke, nah ice breakingnya tuh jadi kita bakal main yang namanya tepuk kelipatan 3. Jadi setiap kelipatan 3 kalian tepuk tangan tanpa ngomong itu angkanya gitu. Paham kan? Paham. Baru Ibu contohin dulu, misalnya kelipatan 2. 1,
Udah ya. Oke. Mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yang pertama, kita mulai ya. Kita hitung kelipatan 3. Dari ibu dulu ya. 1, 2, 4, 5. 7, 8. Salah tuh dia. Berarti yang salah nggak boleh ikut main lagi ya. Iya, Bu. Nanti yang bisa bertahan sampai terakhir berarti dapat reward dari ibu. Yeay. Mulai ya. Dari kamu dulu. 1, 2. Nggak boleh ikut ah. Dari mana Bu? Dari sini ke sini. Ya dari sini ke ibu terus ya. Oh, iya ikut. Oke. Kecampur Bu, dari kecampur. Mulai ya. Dari kamu. 1, 2, 4, 5, 6. Ya. Salah. Berarti tinggal kamu. Dari mana ya? Dari sini ke sini aja Bu. Nggak sabar. Dia nggak sabar Bu. Aku mau main Bu. Ya terlalu excited Bu. Dari ibu terus ke sini ya. Oke. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Ya. Ayo. Udah ya. Lagi Bu. Oke, tinggal 2 orang lagi ya. Ini berarti dari kamu dulu mulai. Terus ke ibu. Oke. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Dia mulu. Iya kan tidak kelipatannya. Iya. Iya, terus lagi lanjut. 10, 11, 13. Ya ibu keluar. Kawan mikir Bu. Kamu 13 kelipatan 3. Ada 13. 13, 14. Oh, ya, maaf ya. Lanjut berdua Bu. Ya. Berarti kelipatan berapa? 3 tetap. Dimulai dari mana? Terserah ibu. Oke. Berarti mulai dari kamu. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19. Ya kamu kalah udah. Jangan. Udah kalah, berarti Sarah yang menang. Jago dia Bu. Gimana? Udah cair belum suasananya? Udah banget, seru banget. Seru. Walaupun aku kalah. Sabar ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu bakal bagiin apa skenario kalian buat nanti psikodramanya. Nah, di sini kan ada peran-perannya. Nah, kalian nanti bisa pilih. Silakan pilih atau kalian mau gambreng dulu buat pilihnya. Gambreng aja tuh biar adil. Oke, udah gambreng. Ya. Om pimpal ayung gambreng. Sulit sih, kasuin. 3. Kamu. Berarti aku dulu. Ya. Aku pilih. Iya, aku kedua. Kalian dulu kalian gambreng. Kamu ketiga. Dia ketiga. Oh iya. Keempat. Oke, coba dulu pertama. Mulai mana ya? Aku ini deh. Oke. Dua. Aku ini deh. Tiga. Aku mau yang ini Bu. Boleh. Aku yang ini deh. Jadi kamu ini ya? Iya Bu. Oke. Coba kalian baca dulu. Kamu dapat siapa? Aku Salsa. Aku Mira. Aku jadi Nadia. Aku jadi Rina. Aku jadi Alia. Oke. Coba kalian baca peran kalian masing-masing dulu. Ibu kasih waktu. Baca ininya deh. Satu orangnya sesuai karakter ya.
Oke. Siapa nih yang perannya paling banyak nih? Siapa nih perannya? Kayaknya Nadia, Bu. Soalnya dia jadi tokoh utama. Siapa itu? Aku. Oh. Kamu pemeran utamanya. Sudah. Ya, Bu. Udah siap belum? Siap. Kita langsung mulai ya di scene yang pertama. A few moments later. Hari ini adalah hari yang cerah di sekolah. Semua tampak biasa saja di luar, tapi di dalam hati Nadia ada badai kecil yang terus berputar. Ia sering merasa tidak cukup baik, apalagi saat bersama teman-temannya. Nat, kamu kok sendirian? Sini gabung sama kita. Nggak apa-apa, aku nonton aja dari sini. Nadia, kita kan teman. Jangan menjauh. Kita lagi ngomongin lomba presentasi sekolah tahu. Lomba itu yang pemenangnya pasti yang paling berani lah, bukan yang cuma diam. Salsa, setiap orang punya caranya tersendiri. Nggak semuanya harus lantang. Betul, keberanian itu bukan soal suara besar, tapi soal hati yang mantap. Kata-kata sederhana bisa terasa berat. Di benak Nadia, semua suara berubah menjadi tekanan. Ia bertanya-tanya, apakah ia cukup baik? Kenapa rasanya aku kayak kalah mulu sama teman-teman aku ya? Mereka kelihatan percaya diri. Aku takut salah bicara. Aku takut salah tindak. Mungkin lebih baik aku diam aja. Nanti pas presentasi, coba Nadia aja yang duluan, biar latihan dia. Aku belum siap. Mungkin teman-teman yang lain mau coba lebih dulu. Iya deh, Nadia kan selalu nggak siap. Salsa, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kata-kata kamu bisa bikin nyakitin orang. Kita tuh latihan bersama, bukan malah saling menjatuhkan. Aku setuju sama Alia. Nadia itu cuma butuh waktu. Harusnya kita itu bisa bantu tahu. Bayangkan, di depan mata kalian ada sebuah taman. Ada satu kursi kosong. Nadia duduk di sana. Angin sepoi-sepoi membawa bisikan. Engkau cukup, engkau mampu. Di taman itu muncul versi dirimu yang percaya diri. Dialah dirimu yang berani bicara, yang tidak takut salah. Nadia, dekati dia. Tanyakan apa yang ia rasakan. Aku ingin seperti kamu. Gimana caranya? Dengan menerima dirimu apa adanya, mulailah dari langkah kecil. Satu kata, satu senyum, satu keberanian setiap hari. Nadia, kamu bisa mulai dari kita. Kasih tahu pendapatmu. Kita dengerin kok. Aku merasa bersalah. Tapi sebenarnya aku pengen coba kok. Aku mau latihan presentasi sama kalian. Nadia, kamu itu punya ide kok. Coba kasih tahu aku pengen denger. Apa coba ide kamu? Karena setiap perjalanan dimulai dari langkah kecil menuju langkah yang lebih besar. Maaf ya Nat, aku nggak bermaksud nyakitin kok. Tadi aku cuma bercanda, tapi aku lihat kamu malah sedih. Iya nggak apa-apa, aku maafin. Aku juga mau belajar bilang kalau aku tersinggung. Biar kita sama-sama ngerti. Aku gabung ya. Boleh. Percaya diri bukan hadiah dari langit. Ia tumbuh dari dukungan, penerimaan, dan keberanian untuk mencoba.
Tekanan teman sebaya kadang membuat kita ingin menyerah. Tapi di saat kita memilih untuk membuka diri, dunia memberi ruang. Hari ini Nadia sudah melangkah. Ia belum sempurna, tapi ia berani. Dan itu cukup untuk memulai. Teman-teman, makasih banyak ya energi dan keberanian kalian hari ini. Sesi kita udah cukup intens, tapi kalian bisa ngejalaninnya dengan jujur, dewasa, dan saling mendukung. Nah, dari apa yang kita mainkan tadi, kita tuh belajar kalau tekanan teman sebaya itu nyata banget dan rasanya beda-beda ya tiap orang. Ada yang lawak, ada yang diam, terus ada yang mencoba mengerti, ada juga sebenarnya tertekan tapi nggak ngomong. Nah, yang penting yang kita lihat tadi bareng-bareng, kalau misalnya percaya diri itu bisa dilatih, terus ngomong jujur itu bisa bikin lega, dan hubungan yang semangat itu dibangun dari saling menghargai, bukan saling mendekat. Semoga apa yang kalian rasakan dan pelajari hari ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian gak harus jadi orang yang cuma bisa diterima. Jadi diri sendiri itu cukup dan bahkan itu penting. Oke, sebelum kita bubar, tarik nafas panjang dulu, lalu hembuskan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Bu. Dadah.